Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya dalam PJJ PJOK di semester yang kedua. Sebelumnya perlu Pak Prima ingatkan kembali kepada anak-anakku semuanya untuk selalu menjaga kesehatan karena dengan masih merebahnya wabah virus corona, maka anak-anakku semuanya untuk selalu memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Langsung saja Pak Prima mulai pembelajaran PJJ PJOK, yaitu senam melantai. Sebelum Pak Prima mulai, marilah bersama-sama kita ucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pembelajaran 6, yaitu aktivitas pembelajaran senam lantai ya. A. Aktivitas pembelajaran gerak dasar lokomotor senam lantai ya, lokomotor tempat ya. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak dasar melompat dan bertumpu. Yang kedua, aktivitas pembelajaran gerak dasar bergantung. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerak dasar berpindah dengan berguling. Yang keempat, aktivitas pembelajaran gerak dasar mengayun di tempat. Ya, ada 4 ini, akan Pak Prima bahas satu persatu. Yang pertama adalah aktivitas pembelajaran gerak dasar melompat dan bertumbuh. Bertumbuh berarti melakukan tahanan untuk menolak atau mendarat. Tumbuhan harus kuat untuk menopang seluruh berat tubuh. Nah, menopang itu menahan ya. Yang ketiga, tumbuhan menggunakan tangan dan kaki. Nah, aktivitas pembelajaran loncat jongkok dilakukan di lantai dengan atau tanpa meloncati box atau peti lompat. Nah, seperti gambar berikut ya. Lompat jongkok ya. Dua tangan dan kedua kaki saling dirapatkan. Nah, seperti yang gambar kedua adalah melompati teman, yaitu seperti lompat kangkang dengan tumbuhan kedua kaki. Yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran gerak dasar bergantung. Nah, bergantung itu gerakan pull up ya, bergantung di palang tunggal ya. Bergantung itu namanya palang tunggal, gerakannya adalah pull up. Pull up yaitu kedua tangan bergelantung di palang tunggal dengan gerakan mengangkat badan ke atas dan ke bawah. Seperti gambar berikut. Ya, ini bergelantung di palang tunggal. Kedua tangan di atas dan kedua kaki rapat ke bawah. Yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran gerak dasar berpindah dengan berguling ya. Gerakan dapat dilakukan dengan berbagai variasi, yaitu berupa berguling ke depan maupun ke belakang. Variasi berguling dimulai dari posisi jongkok di atas matras. Nah, seperti gambar berikut ya. Ini adalah berguling ke depan ya, dari atas bawah, terus kembali ke sikap awal. Gambar yang kedua adalah membelakangi matras karena berguling ke belakang ya. Terus yang keempat, aktivitas pembelajaran gerak dasar mengayun di tempat. Nah, gerakan dasar mengayun dapat berupa ayunan tangan dan ayunan kaki. Cara melakukannya diawali dengan sikap tegak, nah, berdiri tegak ya. Tangan mengayun ke samping dan ke atas, kemudian bergantian dengan kaki mengayun ke samping, ke depan maupun ke belakang. Nah, seperti ini gambarnya ya, perhatikan. Nah, tangannya diayun ke samping, ke atas, ke samping. Terus yang gambar yang kedua adalah mengayun kaki ke depan, ke belakang maupun ke samping. Yang B, kalau yang A tadi adalah lokomotor, yang kedua adalah non lokomotor ya. Non lokomotor adalah gerak di tempat. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak dasar keseimbangan, dan yang kedua adalah aktivitas pembelajaran gerak dasar lompatan berputar ya. Ada dua,
Akan Pak Prima bahas satu persatu. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak dasar keseimbangan. Nah, keseimbangan berasal dari kata seimbang. Keseimbangan adalah suatu sikap yang menuntut daya sama ya, harus sama, imbang. Nah, seperti gambar berikut ini ya. Nih, satu kaki berada di bawah, yang satu kaki lurus ke belakang, kedua tangan direntangkan seperti sikap kapal terbang. Nah, itu gerakannya adalah seimbang. Apabila tidak imbang, akan goyang dan jatuh. Yang kedua, yaitu gerak dasar lompatan berputar. Ya. Gerakan diawali dengan gerakan yang sederhana. Saat meloncat ke atas, tubuh berputar sehingga arahnya berubah. Nah, dilakukan dengan satu putaran penuh. Kedua tangan dapat direntangkan, diluruskan ke atas, atau berada di samping badan. Nah, seperti gambar berikut. Menghadap ke depan, kemudian melompat. Ini nanti hadapnya harus ke depan kembali, satu putaran. Oke, yang C adalah manipulatif. Kalau yang tadi lokomotor, yang B non lokomotor, sekarang adalah manipulatif. Gerak menggunakan alat atau benda. Yang pertama, aktivitas pembelajaran handstand. Yang kedua, headstand atau kopstand. Yang ketiga, kayang. Yang keempat, sikap lilin. Yang kelima adalah guling ke depan atau roll depan. Dan roll belakang atau guling ke belakang. Yang keenam adalah gerakan meroda. Pak Prima akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah handstand. Sikap awal melakukan gerakan handstand yaitu berdiri atau jongkok, bertumpu dengan kedua tangan, kedua kaki lurus ke atas, kepala di bawah. Seperti gambar berikut. Perhatikan ya. Nah, tangan di bawah, dua tangan untuk bertumpu. Nah, kaki lurus ke atas. Nah. Berikutnya yang kedua adalah headstand atau kopstand. Head itu adalah kepala. Jadi sikap awal melakukan gerakan headstand atau kopstand yaitu berdiri ataupun jongkok. Bertumpu dengan kepala dengan bantuan kedua tangan. Kedua kaki lurus ke atas. Nah, seperti handstand tadi ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini hand. Kepala di bawah dan dibantu kedua tangan, kedua kaki lurus ke atas. Yang ketiga adalah kayang. Sikap awal bisa tidur telentang atau berdiri tegak, lalu badan dilintingkan ke belakang atau kayang, diikuti kedua tangan lurus di samping kepala. Perhatikan gambar berikut. Nah, kayang itu berdiri, bisa tidur juga bisa. Nah, nanti kedua kaki dan kedua tangan adalah sebagai tumpuan. Yang keempat adalah sikap lilin. Gerakan diawali dengan sikap tidur terentang. Kedua kaki mendorong ke atas, punggung menahan berat badan dan tangan mendorong pantat ke atas. Perhatikan gambar berikut. Nah, sikap lilin itu adalah seperti ini. Nah, sikap awalnya adalah tidur terentang seperti ini. Tangan dipanggul, kedua kaki lurus ke atas. Yang kelima adalah guling ke depan dan guling ke belakang atau roll depan atau roll belakang. Guling depan, sikap awalnya adalah jongkok, dagu menempel dada, yang menyentuh pertama kali di matras yaitu tengkuk, kedua tangan di samping telinga, gerakan berguling ke depan. Dan yang terakhir adalah kembali ke gerakan semula, sekarang guling ke belakang. Tidak jauh dengan, tidak berbeda ya, dengan guling. Hampir saja. Yang pertama adalah sikap awal jongkok, sama ya. Kalau yang roll depan tadi menghadap ke matras, kalau yang guling ke belakang membelakangi matras. Kedua tangan di samping telinga, gerakan berguling ke belakang, kembali ke gerakan semula ya, seperti gambar di samping. Ini adalah gerakan roll depan, ini adalah roll belakang. Yang terakhir adalah gerakan meroda ya. Meroda yaitu suatu gerakan seperti roda berputar, di mana pada suatu saat bertumpu di atas kedua tangan dengan kaki terbuka lebar. Gerakannya bisa ke samping kiri maupun ke samping kanan. Nah, gerakannya perhatikan gambar berikut. Nah, gerakan meroda itu adalah ini, kedua tangan di bawah, kedua kaki di atas, dan juga sebaliknya. Itu adalah pembelajaran PJOK
pertemuan yang pertama di semester yang kedua. Senam lantai ya materinya, dan berikut adalah tugas PJJ PJUK, yaitu kerjakan link berikut ya di Google Form. Nih, terus selamat mengerjakan. Semoga sukses. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.